Man fatara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubi wa idkur raqabati minan nar wa kana lahu mislu ajrihi man ghairi an yanqusu min ajrihi syai'. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang sedang berbuka puasa akan mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama, akan diampuni seluruh dosanya. Yang kedua, akan dibebaskan dari api neraka. Dan yang ketiga, akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedang berpuasa. Ketika sahabat menanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kami ini orang yang miskin yang belum mampu memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa?" Rasulullah menjawab, Anda akan tetap dapatkan 3 keutamaan walaupun hanya memberikan 1 korma dan seteguk air. Inilah Bapak Ibu hikmah dari hadis Rasulullah SAW ini. Hari ini merupakan hari yang paling bahagia, khususnya adalah untuk warga atau masyarakat kota Surabaya. Hari ini diselenggarakan acara Zikir Akbar yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Haryono. Al-Maghfirah adalah Majelis Indonesia Berzikir untuk Keselamatan Bangsa. Al-Ustadz Haji Muhammad Haryono telah melakukan safari zikir ke berbagai provinsi. Dan sebelum tiba di kota Surabaya ini, Al-Ustadz Haji Muhammad Haryono telah melakukan zikir dan memimpin masyarakat kota Lampung. Kami akan mengajak Anda semua untuk mendengarkan alunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, maka dengarkanlah dan renungkanlah, niscaya kamu mendapatkan rahmat. Hadirin yang berbahagia, dengan hati yang jernih, marilah kita dengarkan alunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dikumandangkan oleh Al-Ustadz Muhammad Zain. Kami silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merenung sejenak, menengok walaupun sepintas apa yang sudah terjadi, di mana hari-hari penuh dengan permasalahan yang datang silih berganti. Krisis tak kunjung padam, kerusuhan tak kunjung selesai.
Zaman tidak menentu. Seakan tidak ada kata yang mendinginkan, seakan tidak ada kata yang menyejukkan, kecuali dengan menyebut asma Allah, berzikir sebanyak-banyaknya di waktu pagi dan petang. Hadirin hadirat yang berbahagia, marilah kita luruskan niat kita, bersihkan hati dan pikiran kita, pautkan hati kita kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut asma Allah. Zikir akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Haryono. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, para pemirsa yang kita sama-sama mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzikir adalah sebagai upaya untuk membersihkan hati kita. Makin hari, makin banyak dosa yang kita lakukan, makin kotor di hati kita, makin resahlah kehidupan kita. Akan tertanamkanlah sifat kedengkian yang ada. Tetapi sebaliknya, kalau kita sering berzikir kepada Allah, maka di hati seseorang akan bersih, akan berkah, akan tentram, akan dijauhkan dari sifat-sifat kedengkian dan kesombongan tentunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dzikir adalah perintah Allah. Dzikir adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebanyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah. Kalau kita sering berzikir kepada Allah, pantaslah kita sebagai orang yang beriman. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak pernah berzikir kepada Allah, pantaslah sebagai orang yang tidak beriman. Nabi kita mengatakan, barang siapa yang sering berzikir kepada Allah, yarfa'allahu darajatuhu fil jannah, akan diangkat nantinya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jelas kita diperintah berzikir, akan diangkat derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzikir secara berjamaah tidak dilarang oleh Allah. Di mana perintah Allah di Al-Qur'an, alladzina yadhkurunallaha, alladzina yadhkurunallaha, yadhkurunallaha. Ini adalah perintah berjamaah, bukan yazkurullah. Kalau yazkurullaha berarti kita perorangan, atau kullu wahidin yazkurullaha berarti zikirnya hanya seorang-seorang saja, tidak diperintahkan berjamaah. Ada malaikat yang melaporkan kepada Allah, inillahi malaikatan sayarin, bahwa Allah memerintahkan para malaikat-malaikatnya yang khusus mencari orang yang berzikir kepada Allah. Setelah orang itu, kelompok berzikir ditemukan oleh para malaikat-malaikat. Para malaikat dikawal oleh malaikat-malaikat yang lain mencari orang yang berzikir kepada Allah. Setelah menemukan kelompok berzikir kepada Allah, malaikat itu membentuk barisan dari langit sampai ke bumi menyaksikan mereka yang berzikir kepada Allah. Allah memberikan pertanyaan kepada malaikat, wahai malaikat, apa-apa orang yang berzikir itu yang diharapkan dariku? Ya Allah, sesungguhnya orang-orang yang berzikir itu mengharapkan surgamu ya Allah. Wahai malaikat, apakah mereka tahu surgaku? Kata Allah. Ya Allah, demi Allah, mereka belum tahu surgamu ya Allah. Bagaimana kalau mereka tahu surgaku? Kata Allah. Ya Allah, kalau mereka tahu surgamu, mereka akan ketakutan, akan terus-menerus akan beribadah kepadamu. Wahai malaikat, selain itu apakah yang mereka ingin harapkan dariku? Kata Allah.
Ya Allah, mereka ingin berlindung dari neraka-Mu. Wahai malaikat, apakah mereka tahu neraka-Ku? Kata Allah. Demi Allah, mereka belum tahu neraka-Mu ya Allah. Bagaimana kalau mereka tahu neraka-Ku? Kata Allah. Ya Allah, kalau mereka tahu neraka-Mu, mereka akan terus-menerus bertobat, mereka akan ketakutan, tidak ada akan yang bekerja, mereka akan beribadah terus-menerus kepadamu ya Allah. Setelah malaikat menyaksikan kelompok-kelompok yang berzikir itu, lalu setelah zikir telah selesai, para malaikat bersurai, para malaikat melaporkan kepada Allah, ya Allah, aku telah menyaksikan orang-orang yang berzikir itu kepadamu. Allah berikan pertanyaan, wahai malaikat, apakah yang mereka kerjakan para orang yang berzikir itu kepadaku? Ya Allah, mereka berzikir wa yaskuruna wa yusabbihuna wa yahmaduna. Berarti ini adalah dengan bahasa jamak, dengan tasbih, dengan tasmik. Untuk itu Bapak Ibu, ketika Allah memberikan pertanyaan pada malaikat dan malaikat menjawabnya seperti itu, maka Allah berfirman, Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah wahai malaikat-malaikatku bahwa aku telah mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang berzikir itu dan aku kabulkan seluruh harapannya. Satu malaikat menanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana kalau ada satu hamba-Mu yang hadir di dalam majelis berzikir tidak bertujuan untuk berzikir, orang itu hanya menjumpai temannya saja. Allah berfirman, qaumun la yasqatun. Sesungguhnya kelompok berzikir itu tidak akan celaka walaupun siapa yang akan hadir di situ. Inilah hikmah kita berkumpul, kita bersama-sama berzikir. La yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah Ta'ala illa khafathumul malaika wa husatur rahmah wa nazalat alaihim sakin wa takrahum Allah fi man 'inda. Setiap kelompok, setiap jamaah yang berduduk-duduk berzikir kepada Allah, Allah akan turunkan malaikat-malaikatnya dan Allah akan turunkan ketenteraman, keberkahan, serta Allah akan memanggil mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya. La yaq'udu qaum yadhkurunallaha. Di sini dikatakan bahasa jamak, artinya kita berkumpul zikir. Ini adalah hadis. Karena itulah zikir secara berjamaah tidak dilarang, bukan merupakan bid'ah kabiha, bid'ah dolala atau bid'ah yang dirhamkan oleh Allah. Karena itulah Bapak Ibu, jangan ragu-ragu bahwa zikir adalah merupakan perintah Allah, bukan merupakan perintah-perintah siapa. Man fatara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubi wa idkur raqabati minan nar wa kana lahu mislu ajrihi man ghairi an yanqussu min ajrihi syai'. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang sedang berbuka puasa akan mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama, akan diampuni seluruh dosanya. Yang kedua, akan dibebaskan dari api neraka. Dan yang ketiga, akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedang berpuasa. Ketika sahabat menanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kami ini orang yang miskin yang belum mampu memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa? Rasulullah menjawab, Anda akan tetap dapatkan 3 keutamaan walaupun hanya memberikan 1 korma dan seteguk air. Inilah Bapak Ibu hikmah dari hadis Rasulullah SAW ini. La ilaha illallah, 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 la ilaha
لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله 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 سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا Man fadara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubi wa idkur raqabati minan nar wa kana lahu mislu ajrihi man ghairi an yanqussu min ajrihi syai'. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang sedang berbuka puasa akan mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama, akan diampuni seluruh dosanya. Yang kedua, akan dibebaskan dari api neraka. Dan yang ketiga, akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedang berpuasa. Ketika sahabat menanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kami ini orang yang miskin yang belum mampu memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa?" Rasulullah menjawab, Anda akan tetap dapatkan 3 keutamaan walaupun hanya memberikan 1 korma dan seteguk air. Inilah Bapak Ibu hikmah dari hadis Rasulullah SAW ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Ya Allah, kami adalah manusia yang mana Kau berikan akal dan nafsu, tapi ya Allah, nafsu kami telah mengalahkan akal kami, sehingga kami selalu berbuat dosa dan maksiat. Dosa kami bagaikan gunung yang tinggi, dosa kami bagaikan samudera yang amat luas. Ya Allah,
kami takut akan amarah-Mu ya Allah. Kami takut akan murka-Mu ya Allah. Tapi Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha Pengampun. Rahmat-Mu lebih agung dari dosa-dosa kami, kasih sayang-Mu lebih luas dari kesalahan kami. Ampunilah hamba-Mu yang lemah ini ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau azab kami atas kelalehan kami, jangan Kau siksa kami atas kesalahan kami, jangan Kau beri cobaan yang tidak sanggup memikulnya ya Allah. Di antara kami ada yang menderita sakit, di antara kami ada yang punya masalah-masalah yang tak sanggup kami